perang bintang begitu. Tetapi kalau kita sebut dugaan perang bintang mungkin masih boleh begitu ya, karena baru dugaan. Kita konfirmasi ke Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, dari ISE sendiri tadi disampaikan bahwa isu dugaan perang bintang ini justru mencuat setelah adanya kasus mafia tambang. Tetapi bukankah mafia tambang ini sudah ada sejak lama? Anda membaca, benar, Mas. Mengapa baru sekarang dimunculkan kembali? Ya, sebenarnya tidak dimunculkan sekarang ya. Ini diagram terkait dengan konsorsium 303, diagram terkait dengan mafia tambang. Ini kan sudah 3-4 bulan yang lalu sudah keluar gitu loh. Hanya saja kemudian ini kan tidak ada tindak lanjut terkait dengan membuka atau memeriksa keterlibatan para perwira yang ada dalam diagram konsorsium 303, kemudian juga diagram mafia tambang itu. Kalau kemudian Kamis kemarin muncul video Ismail Bolong, saya melihat bahwa ini ada sebuah sinyal dari internal terkait dengan problem di internal gitu loh. Memang terkait dengan mafia tambang itu benar-benar ada gitu loh. Kemudian muncul video bantahan terkait video yang pertama yang mengatakan bahwa itu dalam sebuah paksaan. Saya malah meragukan yang video yang kedua, karena selain video ini juga ada surat dari Kadif Propam tanggal 7 April 2022 terkait dengan pemeriksaan gitu. Terkait dengan video pembantahan Ismail Bolong misalnya, yang membantah tidak melakukan setoran kepada Kabar Reskrim, ini juga meragukan kalau Ismail Bolong mengatakan bahwa dalam video pertama itu dalam intimidasi, tidak menutup kemungkinan dalam video kedua ini pun juga dalam intimidasi. Makanya memang harus benar, makanya ini harus dibuka gitu. Dan yang jadi catatan saya, yang video pertama karena terkait dengan surat Kadif Propam tanggal 7 tahun 2022, artinya memang ada pemeriksaan terkait Ismail Bolong gitu. Artinya dalam sebuah pemeriksaan tentunya proses intimidasi itu tentu ada untuk memeriksa atau mengorek keterangan dari Ismail Bolong. Jadi aneh kalau kemudian itu dilakukan intimidasi, tekanan yang di luar koridor seperti itu. Itu prosedur biasa gitu. Baik, dan yang lebih penting intelektual di belakang sini yang mengendalikan. Benar, Mas. Dan satu lagi terkait dengan video kedua misalnya, Ismail Bolong juga mengatakan bahwa itu pemeriksaan itu pada bulan Februari. Kemudian dia juga mendapatkan pensiun dini pada bulan Juli, kan mengatakan seperti itu. Kalau ini tidak dalam paksaan loh ya. Artinya proses penyidikan di Divpropam itu juga ada problem. Baik, mengapa kita seseorang yang sudah balik kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau misalnya kita lihat sebetulnya ini saat ini seakan-akan yang sedang diarahkan orang yang juga turut menangani kasusnya Ferdy Sambo begitu. Anda melihat ini ada keterkaitan atau tidak? Ya, orang boleh juga mengkaitkan dengan teori teori cocokologi ya, mencocok-cocokkan ya. Tetapi saya melihat yang terjadi ini kan sebetulnya pengungkapan dengan fakta-fakta hukum. Ini kan konteksnya yang sangat berbeda, Mas. Ketika penanganan kasus FS itu kan konteksnya konteks pembunuhan. Ketika tambang konteksnya konteks ada dugaan aliran dana, tapi ada juga dugaan penyalahgunaan perizinan sebagainya. Jadi saya kira nggak bisa kita baurkan, tetapi bisa saja orang berpraduga. Hanya kalau kami Komponas melihat sepanjang yang dilakukan oleh institusi itu benar, on the track, sesuai peraturan, kita akan dorong. Kemudian kalau ada penyalahgunaan kewenangan, kita akan dorong juga untuk terbuka. Tetapi prinsip kita jangan sampai organisasi ini kemudian marwahnya turun hanya karena perilaku 1-2 orang. Karena jumlah polisi ini kan 460.000 orang, Mas. Sementara yang disebut itu kan jumlahnya nggak banyak. Nah, jangan sampai kemudian orang melihat bahwa organisasi ini sudah sangat
bobrok. Padahal kenyataannya kan di lapangan orang masih bekerja. Betul ada Jangan satu sampai dua orang gara-gara ya. gelas setitik rusak sebelanga begitu. Kemarin Pak Presiden kan menyatakan ketika mengundang para Kasatwil ya, para Kapolda, para Kapolres dan teman-teman, beliau mengatakan memang kritik tertinggi itu soal pungli. Saya berani pastikan itu ada. Kemudian ketika kita bicara mengenai polisi yang menyalahgunakan kewenangan, ada. Ketika penegakan hukum tidak benar, ada. Tetapi kan nggak seluruhnya, Mas. Ini sebagian. Maka menurut kami Kompolnas yang sebagian inilah yang harus kita sesegera mungkin kita bersihkan. Ya, kita bersihkan dengan apa? Ya dengan ketentuan yang ada. Kalau memang nggak layak jadi polisi ya kita PTDH. Kalau memang melanggar hukum pidana ya kita pidanakan. Saya kira itu langkah-langkah yang lebih lebih terhormat dan lebih etis karena kita mematuhi ketentuan yang ada. Karena bagi kami Kompolnas marwah Polri ini yang kami lebih punya kepentingan di sana, Mas. Karena masyarakat masih membutuhkan dan sangat membutuhkan kehadiran Polri. Ya. Baik, tapi temuan ini setidaknya menjadi gambaran bahwa kepada publik bahwa mungkin sudah saatnya Polri bebenah, Polri bebersih begitu ya. Bukan hanya mungkin harus, Mas. Kita ke Pak Ito. Momen isu dugaan perang bintang ini apakah memang sudah tepat untuk Kapolri kemudian akhirnya ambil tindakan bersih-bersih di tubuh Polri? Ya, saya kira yang pertama kembali tadi bahwa masalah pribadi ada saja mungkin antara friksi atau mungkin konflik antara pribadi yang kebetulan berpangkat perwira tinggi. Tapi ini kan sifatnya pribadi, tidak dianalogikan atau digeneralisasikan sebagai sesuatu yang kelompok perwira tinggi. Ya, kalau kelompok perwira tinggi mungkin antara kelompok bisa kita katakan perang bintang, tapi ini kan saya kira Pak Wahyu tahu betul lah, beliau yang sehari-hari bergabung di kepolisian. Kemudian apa yang disampaikan ini kan bisa menjadi semacam satu trigger ya, atau semacam satu peringatan. Dan ini kita sudah lihat bahwa Pak Kapolri saat ini sudah melakukan satu reformasi yang dibuka kepada umum, yaitu dengan melakukan penindakan terhadap orang-orang terdekat beliau ya, orang-orang terdekat beliau tanpa pandang bulu. Nah ini kan sebetulnya sudah ditunjukkan oleh pimpinan tertinggi Polri. Sementara di dalam saya selalu berkomunikasi dengan teman saya Pak Dedi, Kadif Humas, kepada Asop, kepada Pak Fadil. Beliau-beliau itu sudah banyak melakukan. Hanya memang barangkali satu hal yang saat ini perlu adalah kita publikasikan agar masyarakat ini tahu apa yang dilakukan oleh Polri saat ini dalam upaya untuk bersih-bersih atau berbenah. Karena apapun yang dilakukan tanpa publikasi tentunya dianggap bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Padahal sudah banyak kita lakukan. Demikian Mas Agung. Baik, kita ke Pak Bambang. Pak Bambang, tadi kita sempat menyampaikan juga bahwa ini adalah momen yang tepat juga untuk Kapolri melakukan bersih-bersih di tubuhnya. Anda melihat perjalanannya sudah ke arah sana atau tidak? Ya, memang ini momentum yang tepat ya. Tapi kita seringkali menyampaikan sejak kasus Sambo momentum, tetapi langkah-langkah strategisnya saya melihatnya masih lambat ya. Reformasi kultural yang diharapkan itu harusnya dimulai dari reformasi struktural dan reformasi instrumental. Tanpa ada perubahan struktural yang jelas dan instrumental yang jelas, kultural ini saya rasa masih sangat jauh ya. Karena instrumennya masih tidak jelas terkait dengan sistem kontrol dan pengawasan misalnya. Surat yang Kadipropam 7 April itu membuktikan bahwa mafia tambang terkait dengan Ismail Bolong misalnya, ini tidak diproses, malah dia bisa pensiun dini. Ini kan menjadi potret bahwa di internal dalam hal ini pengawasan di Propam ini menjadi masalah. Bagaimana di Propam tidak melakukan kerja dengan benar karena tidak, dalam tanda kutip, ada atensi dari Kabar Reskrim dalam surat itu seperti itu. Ini yang menjadi problem dan dipotret oleh masyarakat, bahwa kerja-kerja kepolisian banyak yang bagus, oke, tetapi persepsi masyarakat tentunya tidak bisa diabaikan dari kasus-kasus besar yang kita lihat beberapa hari ini seperti itu. Baik, kita tentu berharap juga bahwa ada tindakan nyata begitu. Kalau tadi Reises menyebutkan belum ada tindakan yang tampak jelas, kedepannya kita harapkan ada tindakan yang nyata untuk bersih-bersih Polri ini. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, dan pemirsa kita masih akan kembali lanjutkan dialog dengan sejumlah